Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, di pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang bullying. Apakah kalian tahu apa itu bullying? Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang bullying. Oke, dalam pembelajaran bullying kita harus mengetahui apa itu bullying, lalu bentuk-bentuknya apa saja, dampaknya yang bisa diterima oleh si korban itu apa, lalu bagaimana cara kalian melawan ketika kalian menjadi korban bullying. Anak-anak, bullying adalah salah satu tindakan agresif yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan sehingga merugikan orang lain. Perilaku agresif ini dapat dilakukan berulang-ulang kali yang menyebabkan masalah yang serius pada orang yang dibully. Apa saja sih bentuk-bentuk dari bullying itu? Nah, salah satu bentuk bullying yaitu bullying fisik, lalu bullying verbal, bullying sosial, dan cyberbullying. Yang pertama, bullying fisik, yaitu contohnya menendang, lalu memukul. Selain itu juga ada mendorong. Jadi bullying fisik ini adalah salah satu bentuk kekerasan yang tidak boleh dilakukan. Hal ini bisa kalian lakukan ketika kalian menjadi korban bullying. Kalian bisa laporkan kepada teman, laporkan kepada orang tua, bisa juga laporkan kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya, bullying verbal. Bullying verbal adalah contohnya. Selanjutnya, bullying verbal. Bullying verbal salah satu contohnya yaitu dengan cara menghina, mencaci maki, lalu mengancam. Jelas, bullying verbal adalah salah satu bentuk bullying yang tidak menggunakan unsur fisik. Dampak dari bullying verbal ataupun bullying lain-lainnya ini bisa saja dampaknya yaitu dengan bunuh diri. Bullying verbal memang berbeda dengan bullying fisik. Hanya saja bullying verbal ini biasanya dilakukan secara saling mencibir, mencaci maki, menghina, mengancam, dan yang lebih parah lagi dampak dari bullying verbal ini bisa saja korban melakukan bunuh diri. Bentuk bullying yang selanjutnya yaitu bullying sosial. Salah satu contohnya yaitu mengucilkan, mempermalukan, lalu menyebarkan rumor. Biasanya bentuk bullying sosial ini pelaku menginginkan si korban bullying untuk dijauhi oleh teman-temannya agar si korban tidak mendapatkan teman dan selalu dikucilkan dimanapun ia berada. Bentuk bullying yang selanjutnya yaitu cyberbullying. Cyberbullying contohnya memfitnah, menyebarkan rumor, mempermalukan. Hal ini dilakukan biasanya di teknologi atau di media sosial. Jadi tujuan si pelaku ini ketika melakukan cyberbullying bertujuan untuk agar si korban
secara media sosialnya diserang oleh para netizen, sehingga si korban ini merasakan dampak yang stres dan yang lain-lain. Dampak dari bullying yang sudah dilakukan oleh si pelaku biasanya berdampak kepada si korban, yaitu minder atau menyendiri atau lebih senang tidak berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, si korban akan terkena gangguan fisik dan psikisnya, dan yang lebih parah lagi, kemungkinan besar si korban bisa saja melakukan bunuh diri. Bagaimana sih cara kalian untuk melawan bullying? Cara kalian untuk melawan bullying yaitu kalian harus percaya diri, lalu bersikap tenang saat ada yang mengganggu kalian. Jangan biarkan emosi kalian terpancing. Lalu jika kalian melihat ada teman kalian yang menjadi korban, maka tolonglah dan laporkan si pelaku kepada pihak berwajib, orang tua ataupun teman-teman yang ada di sekitar. Selanjutnya, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Laporkan orang-orang yang melakukan bullying pada orang tua kalian, guru, atau pihak berwajib. Kalau tidak, kalian laporkan kepada teman sekitar atau kalian bisa berteriak sekencang mungkin. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur. Pernahkah kamu melakukan bullying terhadap temanmu? Coba ceritakan kembali perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori bullying. Lalu, apa yang akan kamu lakukan jika seseorang terus-menerus dibully? Selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan apabila kamu mengetahui ada temanmu di sekitarmu yang sering dibully oleh orang lain? Yang kelimanya, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak menjadi korban dari bullying? Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini materi kita tentang bullying. Setelah materi ini, Bapak akan tampilkan video-video tentang bullying yang ada di sekolah. Besar harapan kita semua bahwa korban bullying kita harus berantas. Semoga saja tidak terjadi di dunia pendidikan ataupun di lingkungan yang lainnya. Terima kasih, tonton videonya sampai selesai, jangan di skip. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih, stop bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi dan Informatika Joni Gerard Prate telah mendekam di rumah tahanan Salemba sejak Rabu pekan lalu dan akan ditahan selama 20 hari ke depan. Plate ditahan karena diduga terlibat tindak pidana korupsi. Plate diduga terlibat dalam proyek penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4, dan 5 bakti Kemenkominfo. Di sekolah kita ini ada geng yang namanya Bradis. Bradis ini terkenal banget di sekolah. Mereka ada 6 member, 2 cowok dan 4 cewek. Kenalin, ini Tristan dan Arthur. Mereka berdua adalah dua sohib yang kemana-mana mesti berdua. Mereka adalah member dari geng yang paling terkenal di sekolah ini. Nah ini Debbie sama Natya. Mereka berdua juga member dari geng yang paling terkenal di sekolah ini. Mereka orang yang paling sering telat di antara member yang lainnya. Kalau ini Gabriela dan Alia. Mereka berdua adalah member yang paling rajin di antara member yang lainnya. Ini Raden, si kutu buku yang kalau sekolah kemana-mana bawa buku. Setiap hari ada aja buku bareng dia bawa. Yang ini Naila. Dia adalah sahabat Raden semenjak mereka masih SMP. Dia tapi gak kutu buku banget kayak Raden. Ini adalah Bu Devita, guru anti korupsi di sekolah kita.
si Raden yang anak ketubuk itu. Oh dia, Nah. dia kemarin seharian di sekolah baca buku terus. Ngapain deh Gak pusing tah orang itu ya. Iya. Mana kalau bawa buku tebel-tebel ya. Tebelnya nggak nanggung-nanggung segini, cowok segini. Brel, temenin gue ke WC yuk. Gue kebelet. Turun nitip HP. Oke. Gabriel, bener nggak sih berita katanya papahnya Alia tuh korupsi? Serius? Ya kurang tahu juga, tapi denger-dengar kayak gitu sih. Udah. Ayo Bran, Jadi gue ke kelas dulu ya, mau minum soalnya. yaudah gue duluan ya. Oke. Gue baru aja dapat berita terhot tau nggak? Kenapa? Apa sih El kok kayaknya heboh amat beritanya? Kalau selama ini tuh ya ternyata bapaknya si Alia itu, Hah? orang tahu apa? Apa? Seorang koruptor, coy. Serius lu? Ais, gak nyangka gua. Tuh kan, udah gue bilang, seorang pelajar SMA uang jajannya sebanyak itu. Dari mana coba kalau enggak? Ya tuh, lihat sendiri kan papahnya korupsi. Ya juga sih tapi. Terus kalian masih mau temenan sama dia? Gimana? Apa orang? Sih betul, memang kayak Iya gitu. kan? Lagi pada ngomongin apa sih? Kok seru banget? Pada diam. Udah lah ya, pergi aja. Males banget temenan sama anak yang papahnya tukang korupsi. Loh, Alea, kok kamu nggak ikut sama mereka sih tadi? Nggak tahu ya kenapa mereka tiba-tiba ninggalin aja. Padahal gue cuma nanya kenapa mereka ngobrol asik-asik. Terus Ya, gue datang dia. ya deh, ikut sama kita aja ya. Enggak ya. Lihat deh. Lo mau duduk sini? Sorry aja ya, gue gak mau duduk sama anak yang papahnya tukang korupsi. Yaudah, ya duduk sini aja sama aku. Duduk. Anak tukang korup, anak tukang korup. Korup. Siang anak-anak. Oke, hari ini kita belajar tentang 9 nilai anti korupsi. Wow, korupsi. Apa kok ribut? Ada apa ini ribut-ribut? Enggak, Bu. Tapi enggak. Tikus berdasi gak sih? Oke, pelajaran hari ini saya cukupkan. Siang. Ya, kita yuk. Mana? Ikut aja, yuk. Ayo. Lihat guys, Hai guys, kita lagi. tukang korupsi guys. Kayak tukang korupsi.
Bu. Itu Bu, Alea di Kenapa sana. Raden? Itu, udah Ibu ikut aja. Itu tuh Bu. Kalian ngapain? Kalian apa-apaan sih? Ikut ibu yang bendera sekarang. Ya, Bu. Tadi di sana ngapain? Ini Bu, Alea dibully sama mereka karena bapaknya tukang korupsi. Bukannya kalian temenan sama Alea? Ya males lah Bu temenan sama anak yang papahnya tukang korupsi. Korupsi itu memang perbuatan yang tidak dibenarkan. Tapi yang korupsi kan bapaknya. Seharusnya kalian itu menyemangati Alea, bukan malah mengucilkan. Bodoh banget ya kita. Alea padahal butuh support kita. Kita malah giniin dia. Lo orang nggak inget ah, Alea pernah baik sama kita. Kemarin lo duit gua jatuh, dikembalin sama dia. Thank you ya. Iya, gue juga kemarin mau upacara, topi gue hilang, dipinjemin sama dia. Iya, gue juga. Kemarin juga motor gue mogok, didorong sama dia. Kemarin gue bawa buku banyak, ditolongin sama dia. Iya sih, gue juga kemarin jatuh dari tangga ditolongin sama dia. Kita abis ini minta maaf deh sama Alea. Kasian gue liatnya. Boleh? Iya deh. Alea, kita semua meminta maaf ke kamu. Seharusnya kita semua nggak memperlakukan kamu kayak gitu. Ya, aku maafin kok. Makasih ya, Alea. Kamu mau kan temenan sama kita lagi? Mau? Bisa kan? Korban perundungan terlihat baik-baik saja dan senantiasa tersenyum. Sayangnya, kamu sendiri tidak pernah tahu bagaimana isi hatinya. Tidak ada hal yang dapat membenarkan tindakan bully, apapun alasannya.